Kepala PPATK turut merespons pernyataan Kepala BP2MI yang menyebut dan mengetahui dalang dibalik bisnis judi online di Indonesia. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut lagi dan sejauh mana pihak PPATK dapat menelusuri terkait dengan kasus ini, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Yang pertama, Bapak Beni Ramdhani selaku Kepala BP2MI dan Bapak Yunus Husin selaku Ketua PPATK periode 2002-2011. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Baik, saya langsung ke Pak Beni terlebih dahulu nih, yang lagi membuat publik ataupun jagat maya heboh dengan pernyataannya terkait dengan sosok inisial T tersebut. Bisa disampaikan kepada kami, mengapa Anda menyampaikan tersebut di dalam forum yang cukup besar ya dan disorot oleh banyak media. Sebenarnya bagaimana Anda mengetahui sosok T ini merupakan sosok yang berada di balik bisnis judi online tersebut? Ya, saya juga kaget sebetulnya ya, kenapa hebohnya baru sekarang gitu. Saya ingin menyampaikan secara kronologis ya, bahwa dalam satu rapat terbatas di Istana, saya sudah sampaikan ke berbagai media siapa yang hadir dalam rapat terbatas tersebut. Tema atau topiknya adalah saya menyampaikan paparan terkait praktek penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Lebih khusus spesifik ketika bicara Kamboja, saya katakan di depan Presiden bahwa ada tren baru penempatan ke Kamboja yang secara ilegal atau unprosedural yang diduga dikendalikan oleh para sindikat dan mafia. Yang dulu kita memahami korban ilegal ini adalah mereka yang berpendidikan menengah ke bawah, itu tidak ya terjadi seperti Kamboja, rata-rata menengah ke atas berpendidikan SMA, S1 bahkan ada case S2. Nah, mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online. Dan itu sudah menjadi pengetahuan publik kita kok. Nah, di kesempatan itu saya sampaikan bahwa ada inisial T yang mengendalikan bisnis ya judi online dan scamming online. Dalam berbagai kesempatan, pertemuan dengan Presiden itu ya sering juga saya sampaikan di ruang-ruang publik. Nah, itu yang saya katakan kenapa hebohnya baru sekarang. Dan yang kedua, dalam kesempatan yang sama ketika saya menyampaikan laporan sebagai anak buah Presiden, karena saya ini pembantu ya Presiden di kabinet, kalau di partai politik tentu saya adalah anak buah dari ketua umum partai saya sampaikan juga tentang sindikat-sindikat yang selama ini menempatkan keluar Kamboja, itu ada Singapura, misalnya Malaysia. Inisial-inisialnya saya sampaikan juga namanya, jadi kalau bicara inisial itu tidak hanya T sebetulnya ya. Nah, ada yang misleading Mbak dengan pemberitaan media dan sebagian wartawan atau teman-teman media misalnya. Kenapa fokus kepada judi online-nya? Judi online-nya itu bukan tanggung jawab atau tugas fungsi saya. Saya bertanggung jawab concern terhadap pencegahan penempatan ilegal, bahwa terkait Kamboja ya mereka diperkerjakan di judi online gitu ya. Nah, ini misleading-nya seolah-olah ketika saya menyampaikan tanggal 23 di Sumatera Utara, rekan-rekan media itu secara bombastis ya lebih fokus pada judi online-nya, dan saya juga tidak menyalahkan sepenuhnya, terpengaruh mungkin teman-teman media secara psikologis dengan ya upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menghadapi judi online di Indonesia. Nah, seolah-olah ini judi online di Indonesia, judi online di Kamboja, scamming online di Kamboja. Relasinya dengan penempatan ilegal yang tentu menjadi tanggung jawab saya. Baik Pak Beni, tapi tadi Anda mengatakan bahwa Anda kaget juga nih kenapa ketika Anda sebutkan baru hebohnya sekarang, padahal jauh sebelum Anda menyebutkan ini sebenarnya dalam rapat yang dilakukan di Istana, hal tersebut sudah pernah dibahas karena dikaitkan dengan posisi Anda sebagai pihak yang bertanggung jawab mengenai penempatan tenaga kerja yang ilegal ya. Betul. Ya, Pak. Dan saya menyampaikannya dalam forum resmi. Saya melaporkan sebagai pembantu Presiden kepada atasannya, kepada Presiden, dan dalam forum resmi itu hadir ya yang saya sebutkan, tidak perlu saya ulang lagi siapapun ya yang terundang dalam rapat terbatas. Substansinya adalah terkait penempatan ilegal pekerja migran, relasi dengan judi online karena mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online. Dan jika bicara tentang sindikat misalnya ya tidak hanya T ya yang saya sampaikan dalam forum itu, tapi juga ada inisial-inisial lain, tapi ya sindikat ke negara lain misalnya, itu juga kenapa tidak dihebohkan misalnya.
Baik, tapi Pak Beni menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa Anda hanya menyebutkan inisial T saja? Jika Anda memang mengetahui siapa sosok di balik ini, kenapa mungkin tidak mengambil langkah yang lebih efektif lagi, mungkin seperti melaporkan kepada Bareskrim Polri yang ditugaskan untuk membasmi terkait dengan judi online ini, Pak? Ya, begini ya. Laporan di hadapan Presiden dalam rapat terbatas, Kapolri kan hadir. Ya, saya sebutkan Menko hadir, ya. Artinya itu kan sudah cukup menjadi dasar misalnya bahwa siapa T, latar belakang T ini ya, misalnya harus lakukan pendalaman, apakah itu menjadi tanggung jawab Kepala BP2MI? Ya tidak dong. Sebagaimana juga inisial-inisial lain yang diduga sebagai bandar penempatan ilegal ke Singapura, itu ada 5 pihak yang inisialnya sudah kita juga sampaikan. Apakah untuk pendalaman ya kemudian melakukan penyelidikan menjadi tugas Kepala BP2MI? Ya tidak. Saya rasa saya sudah melakukan tugas secara baik dan menyampaikannya dalam forum yang tepat. Gitu. Baik. Lalu Bapak juga menyebutkan salah satu clue, sosok T ini adalah sosok yang tidak tersentuh oleh hukum. Seberapa kuat sebenarnya sosok T ini? Ya sebetulnya kan tidak hanya T, termasuk yang 5 di Batam yang menempatkan ya secara bebas tidak pernah disentuh oleh hukum. Ya, sampai sekarang juga tidak disentuh oleh hukum yang 5 juga. Tidak hanya T kan. Baik, sepertinya Pak Beni ini adalah sosok yang mempunyai banyak informasi ya terkait dengan bagaimana sistem judi online ini dijalankan dan siapa saja orang-orang di belakangnya. Saya mau ke Pak Yunus terlebih dahulu. Mbak, ini yang saya harus luruskan. Informasi ya yang menjadi tanggung jawab saya kaitan dengan tugas fungsi adalah informasi tentang penempatan ilegalnya. Baik. Karena Kamboja pekerjaannya adalah judi online, nah ini nyambung relasinya antara penempatan ilegal dan sektor pekerjaan dari anak-anak kita yang perdagangkan dan diberangkatkan secara tidak resmi ke Kamboja. Baik, berarti ini memang karena kebetulan tugas Anda berkaitan dengan hal tersebut ya. Nah, saya mau ke Pak Yunus terlebih dahulu. Sebagai seseorang yang pernah duduk di kursi kepala PPATK, Pak Yunus, kita ingin tahu juga dong Pak, seperti apa sih mekanisme dari PPATK, cara kerjanya ketika mendapatkan informasi-informasi yang bisa membantu kerja-kerja PPATK untuk mengungkap, khusus ya terkait dengan judi online di Indonesia ini? Baik, mohon maaf pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi dan sedang diperbaiki. Pak Beni? Ya. Baik, kami akan mencoba ke Pak Yunus terlebih dulu lagi. Pak Yunus sudah mendengar suara dari studio? Kameranya mungkin boleh dibuka Pak Yunus? Kamera dibuka ya? Ya, baik. Sebentar dulu. Baik, Pak Yunus, tadi kita di awal ini sudah berbincang dengan Pak Beni dan sekarang masih bergabung juga dengan Pak Beni. Ada cukup banyak informasi ternyata yang Pak Beni punya berkaitan dengan judi online dan ternyata ini dia dapatkan juga karena memang tugasnya dia di BP2MI ya. Nah, yang ingin saya gali dari perspektif PPATK, sebenarnya bagaimana mekanisme dari PPATK jika ingin melakukan penindakan ataupun memproses informasi yang didapatkan tersebut. Seperti apa, Pak Yunus? Baik, Pak Beni masih bersama dengan kami? Iya. Baik, kami mengalami gangguan dengan Pak Yunus. Pak Beni dulu deh. Pak Beni, berarti terkait dengan aliran dananya juga Anda mengetahui ya kurang lebih bagaimana sistem judi online ini, tidak hanya bandarnya saja? Saya nggak tertarik ya untuk mengetahui tentang misalnya pencucian uang, keluar masuk arus uang dari judi online. Saya fokus pada kejahatan penempatan ilegal pekerja migran yang dikendalikan oleh sindikat. Nah, karena saat itu tema selain Tengah, Asia, Afrika ya, kita bicara tentang Kamboja karena tren terbaru di mana menjadi tujuan orang-orang untuk berada resmi diduga dikendalikan sindikat. Maka Kamboja ini adalah sektor pekerjaan dari anak-anak kita yang datang tidak resmi ke sana. Itu JPN dan juga camping online itu udah jadi pengetahuan umum kita kok. Baik. Nah sekarang kalau yang menyampaikan ya inisial T, saya tuh menyampaikan Pak Beni? kan bagus tuh. Kalau misalnya teman-teman Mabes Polri mau mendalami, PPATK sudah menyebut ya. Pemerintah tidak takut terhadap inisial T. Kemudian inisial T diduga sebagai bandar dan pengumpul dana dari judi online. Itu udah bagus tuh untuk didalami sebetulnya ya oleh teman-teman Mabes Polri.
Baik, Pak Beni, kita Baik. tahan dulu. Kita akan ke Pak Yunus. Pak Yunus sudah bisa mendengar suara dari studio ya, Pak? Sudah. Baik, Sudah bisa. Pak, langsung saja. Jika ada informasi yang disampaikan oleh Pak Beni terkait dengan ada sosok inisial T merupakan pengendali judi online, seperti apa sebenarnya PPATK akan bekerja? Mekanismenya seperti apa untuk mengolah informasi tersebut? Karena tadi dari pihak PPATK juga mengatakan tidak bisa kalau hanya inisial saja. Jadi dari informasi tadi, PPATK bisa meminta ke bank terutama karena sebuah transaksi judi online akan lewat bank untuk menunda transaksi dan melaporkan ke PPATK. PPATK pun bisa meminta, bisa mengaudit ya, kemudian melakukan pemeriksaan, melakukan penghentian transaksi, kemudian bisa menyerahkan ke penyidik untuk dimohonkan hasilnya dirampas untuk negara ya. Jadi mungkin sekali analisis transaksi keuangan dilakukan, tapi memang perlu nama kalau perlu ya nama plus tanggal lahir, kalau ada nik mungkin sangat-sangat membantu ya, mengejar siapa orang itu yang menjadi backing ini. Ini kalau menurut saya ini seperti kata pepatah, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Pak Beni kan ngomongnya di sidang kabinet, ada presiden, ada Menko, ada Kapolri. Pak Beni menyebut nama lengkap, jelas. Saya kenal Pak Beni, saya pernah jadi asisten beliau bidang penindakan di PP2MI. Dan udah jelas disebut kok, masih disamar-samarkan juga. Jadi sudah tahu, udah gaharu cendana pula, udah tahu kok masih banyak yang bertanya pula siapa si T ini. Apalagi PPATK sudah menyebutkan indikasi ke arah sana, penyidik silakanlah melakukan penyelidikan, cari bukti permulaan yang cukup 2 saja. Kalau sudah ada bukti permulaan, sudah ada tindak pidana perjudian, kemudian sudah ada calon pelakunya, naik jadi penyidikan. Prosesnya jalan terus. Kalau sudah lengkap, kasih ke kejaksaan untuk dituntut di pengadilan. Itulah. Kalau perlu asetnya, hasil judi, baik oleh penjudi ataupun oleh bandar, bisa dimohonkan ya, kalau orangnya buron misalnya, itu tidak bisa dieksekusi karena dia sakti, bisa dimohonkan ke pengadilan sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang TPPU untuk dirampas bagi negara itu. Jadi bisa itu. Baik, berarti dimungkinkan ya Pak, asalkan jangan hanya sekedar inisial ya, tapi memiliki data-data pelengkapnya lagi, nama, tanggal lahir, dan beberapa data lainnya. Nah, Pak Beni, bagaimana respons Anda terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi, dan yang kita tahu juga nih Pak, Barreskrim mengatakan akan memanggil Anda untuk digali keterangannya pada hari Senin besok. Apakah panggilan tersebut sudah Anda terima undangannya Pak? Ya, undangannya kita terima secara fisik jam 10.30 tadi malam ya. Saya pastikan saya hadir ya, dan saya akan menyampaikan secara kronologis peristiwa yang terjadi dalam rapat terbatas di Istana Negara. Ya, yang kedua tentu inisial T yang saya maksud itu harusnya dijadikan sebagai pintu masuk dalam rangka penyelidikan atau untuk membongkar kejahatan judi online yang sesungguhnya ya fokus saya adalah kepada penempatan ilegal pekerja migrannya. Artinya kalau judi online-nya bisa kita hentikan, ya kan, bandarnya misalnya bisa ditangkap, kepentingan saya itu bisa terpenuhi. Kepentingan saya adalah tidak ada lagi anak-anak bangsa yang dijual ya melalui praktek penempatan ilegal ke Kamboja untuk dipekerjakan di industri ya judi online dan scamming online. Bisa dibayangkan Mbak, sudah 3.700 loh anak-anak muda korban penempatan ilegal ke Kamboja yang dikembalikan oleh negara ke Indonesia. Dan di sana sekarang kurang lebih ada 80 ribuan ya orang Indonesia yang melapor dirinya itu baru sedikit ya. Kemudian sisanya juga belum terdeteksi siapa saja mereka. Apa kita tidak prihatin terhadap kondisi ini? Baik, kami memahami keresahan Anda bahwa Anda meyakini bahwa jika judi online ini dapat dibabat sampai dengan ke akarnya, maka permasalahan yang Anda hadapi terkait dengan penempatan ilegal juga akan selesai ya. Tetapi pertanyaannya sekarang, jika Anda dipanggil oleh Barreskrim, dengan penempatan ilegal Kamboja ya, relasinya dengan penempatan ilegal Kamboja. Betul, dengan penempatan ilegal di Kamboja itu penekanannya. Tetapi yang jadi pertanyaan, jika Anda dipanggil ke Barreskrim besok, apakah Anda siap untuk buka-bukaan terkait dengan informasi tidak hanya inisial T, tetapi juga nama dan juga siapa sosok ini yang kebal hukum yang Anda sebutkan besok, agar dari Barreskrim pun dapat langsung bekerja untuk menjerat orang tersebut? Perihal surat yang saya terima, yaitu menyebutkan undangan klarifikasi, saya pasti akan datang. Saya pasti akan menjelaskan peristiwa yang sesungguhnya, apa yang saya sampaikan dalam rapat terbatas di hadapan Presiden, Wakil Presiden,
kemudian ada 2 Menko, Panglima TNI, Kapolri, dan juga para menteri. Saya akan sampaikan apa yang terjadi di situ. Baik, termasuk dengan nama Pak? Dan juga tanggal lahir seperti yang disebutkan oleh Pak Yunus tadi dibutuhkan juga untuk dapat melacak terkait dengan keuangannya. Saya akan menyampaikan sebagaimana peristiwa yang terjadi dalam rapat terbatas dengan Presiden. Baik, hanya terbatas itu saja. Baik, silakan Pak Yunus. Apakah data-data yang akan mungkin peristiwa yang kronologi yang akan disampaikan oleh Pak Beni besok dalam pemeriksaan di Barreskrim ini sudah cukup untuk menjadi bahan dari PPATK untuk dapat melacak aliran uangnya? Saya kira udah jelas, karena Pak Beni ngomongnya di sidang kabinet, ada Presiden, ada Menko, ada Kapolri ya. Maka saya sebutkan tadi, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu kok bertanya pula. Jadi seharusnya para penyidik ya setelah dapat informasi ini, penyelidikan mencari bukti permulaan, sudah dapat minimal 2 bukti permulaan, bisa terbukti adanya pidana dan ada calon pelakunya. Jadi prosesnya sudah bisa. Masalahnya kan katanya orang ini, saya nggak tahu siapa Mr. T itu. Reputasinya luar biasa. Mungkin dia susah tersentuh. Mungkin selain reputasi, mungkin kita sebut notoriety ya, yang menyulitkan para penegak hukum untuk melakukan enforcement terhadap orang yang bersangkutan. Saya sendiri nggak tahu. Tapi kok bisa begitu susah? Nama sudah disebut ya, di mana Pak Kapolri juga hadir. Seharusnya penyelidikan itu udah lebih mudah. Apalagi nanti Pak Beni dipanggil, Pak Beni kan akan nyebut yang saya maksud adalah si A. Si A itu pasti orang udah tahu karena dia terkenal reputasinya di mana-mana gitu. Baik Pak Yunus, tapi kalau misalnya secara sistem kerja, saya tambahkan Mbak, saya tambahkan sedikit. Baik, silakan Pak, singkat saja. Pak Ivan, PPATK udah merespon loh. Satu, beliau tadi mengeluarkan statement bahwa pemerintah tidak takut dengan inisial T, berarti ada ya. Yang kedua, beliau katakan inisial T diduga sebagai bandar ataupun pengepul, berarti ada. Nah ini sebetulnya sudah menjadi alat yang cukup untuk dilakukan penyelidikan dan pendalaman oleh teman-teman di Barreskrim Polri. Sebagaimana yang disampaikan Pak Yunus tadi. Baik, secara tidak langsung sebenarnya sudah mengaminkan hal-hal tersebut ya. Tetapi terakhir Pak Yunus, dalam proses mekanisme kerjanya PPATK sendiri, apakah dalam hal melacak aliran keuangan, apalagi khususnya ya terkait dengan judi online ini, sebenarnya PPATK menggunakan cara yang sama ketika berkaitan dengan kasus lain atau sebenarnya sama saja? Karena kan orang awam banyak yang tidak mengerti bagaimana sebenarnya caranya dari PPATK dapat mengetahui, oh ini terkait dengan judi online, oh ini bukan. Apalagi kan jumlah rekening yang terlibat ini sangat banyak, mencapai ribuan Pak. Seperti apa? Bisa tahu, jadi PPATK bisa tahu dari laporan penyedia jasa keuangan, sudah pasal 17 ya, ada pasal 26 mereka bisa menunda dan melaporkan. PPATK juga bisa di samping meminta, bisa memeriksa, bisa meminta semua profil dari nasabah. Profil itu segala informasi mengenai diri nasabah dari A sampai Z. Jadi nanti akan diketahui si T itu siapa, tanggal lahirnya, kerjaannya apa, rata-rata transaksi, biasa transaksi dengan siapa saja, berapa rata-rata saldo, profilnya udah ketahuan. Ya lain pun yang terkait dengan Mr. T ini, kalau di bertransaksi nanti akan ketahuan juga. Semua ada datanya pada penyedia jasa keuangan dan bisa diminta oleh PPATK dalam rangka financial analysis. Selain itu PPATK punya sumber data lainnya, bukan hanya dari yang melaporkan, dari instansi lain, dari laporan ada 5 jenis lain transaksi keuangan yang diterima oleh PPATK, misalnya laporan yang namanya IFT, International Fund Transfer Instruction, transfer keluar masuk wilayah Indonesia yang secara online, itu semua terekam dilaporkan oleh penyedia jasa keuangannya, terutama bank. Dari situ bisa dilakukan analisis, pendalaman, diberikan nilai tambah. Ini transaksi ke sana dalam rangka apa? Jumlah besar. Kenapa kok banyak ngumpul di atas? Berarti dia mungkin bandar ini, karena kumpul di sana gitu, terus diteruskan ke transaksi para pelaku misalnya. Jadi kalau menurut saya, kalau udah ketahuan siapa orangnya tadi itu udah mudah sekali dari industri keuangan, PPATK bisa bertindak, apalagi penyidik sudah turun. Kalau udah penyidikan apalagi upaya paksa bisa dilakukan, tidak ada hambatan lagi, makanya tidak perlu ada kekhawatiran atau ketakutan. Mereka punya kewenangan kepolisian
untuk Baik. melakukan penyidikan ini tuntas. Baik, Pak Yunus, terakhir mungkin untuk Anda, perspektif Anda sebagai orang yang pernah duduk sebagai Kepala PPATK, melihat komitmen pemerintah saat ini sudah membentuk Satgas terkait dengan judi online, apakah mekanisme ini sudah pas atau justru masih harus diperbaiki? Mungkin dari sisi komitmennya agar persoalan judi online ini dapat segera tuntas. Jadi kalau kita umpamakan PPATK itu seperti gelandang dalam permainan bola, midfielder, dia memberikan umpan kepada para penyidik. Di sini penyidik kepolisian. Ada umpan tambahan dari Pak Beni lagi. Jadi kalau dalam permainan bola umpannya umpan asis namanya. Udah persis depan gawang, tinggal ngegolin saja. Lah ini udah ada kewenangan, tinggal ngegolin saja. Kenapa susah-susah benar? Kenapa perlu katakanlah masih mulai dari nol? Kalau menurut saya tadi sudah gaharu cendana pula, sudah tahu siapa orangnya, kok bertanya-tanya pula. Tinggal mendalami aja dengan penyidikan berikanlah ke jasa penuntut umum untuk diproses selanjutnya. Itu saya kira saya optimis sekali dengan ini. Ya. Baik, kita akan nantikan bagaimana babak baru dari pengungkapan judi online ini dan seperti apa pemeriksaan akan dilakukan oleh Pak Beni pada hari Senin di Bareskrim. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih. Pak Yunus, terima kasih Pak Yunus. Makasih Pak Beni.